Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. In this YouTube channel, you're gonna see information about cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to subscribe this channel. Teman-teman, welcome back again. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi terkini untuk Bitcoin. Ada breaking news, teman-teman. Slightly very good news. Sebenarnya ini adalah berpotensi menjadi salah satu pembangkit harga Bitcoin ya teman-teman. Di luar dari kondisi-kondisi yang saat ini secara ekonomi makro kita ngelihat masih terpressure akibat dari si Bapak Jerome Powell ini teman-teman. So, what is the good news? Pertama teman-teman, good news comes from Bitcoin legal tender in Arizona. Ya, ini sebenarnya baru pernyataan sih, kita belum tahu pasti apakah ini akan benar-benar akan terkonfirmasi gitu. Tapi di sini berdasarkan artikelnya menyatakan bahwa Senator Wendy Rogers, a Republican, has introduced a new Senate bill. Ini kayak semacam aturan ya, which would make a Bitcoin a legal tender across the Grand Canyon State. Dan harusnya Arizona ini setahu saya juga di Amerika Serikat. Jadi ini maybe akan menjadi negara kedua legal tender setelah si El Salvador. Let's see teman-teman, apakah harga Bitcoin itu bisa terpam ya akibat dengan very good news ini teman-teman. Nah, ada second good news sebenarnya ini dari Rusia, dan memang ini kalau saya cukup yakini Rusia sendiri kalau berdasarkan statementnya si Vladimir Putin kemarin ya, dia ngebahas tentang masalah dia punya surplus kondisi listrik, electricity, dan ini bisa digunakan untuk Bitcoin mining gitu. Jadi saya rasa memang pihak authorities atau pihak yang authorities itu apa ya, kita bilang bahasa Indonesia ya teman-teman ya, authorities itu kayak pihak pemerintahan lah kita bilang, bukan pemerintahan sih, atau pihak berwenang lah di Rusia itu sudah setuju terkait dengan collective roadmap for cryptocurrency regulasi following debate over the past week. Jadi ini balik lagi soal perdebatan ya antara perbankan sentral bank Rusia yang minta untuk Bitcoin di ban, sementara dari si Vladimir Putin selaku presidennya dia malah ngelihat kayaknya ada opportunity gitu. Jadi ini saya rasa yang juga menyebabkan si Joe Biden akhirnya ya menunjuk satuan petugas untuk benar-benar memperhatikan cryptocurrency, bahkan untuk segera memproses regulasinya teman-teman. Nah ini ya, jadi kayak panas nih, akan ada perang nih antara Rusia atau Amerika, mana yang duluan gitu. Nah selengkapnya seperti apa untuk fundamental update-nya kita akan bahas di Chit Chat Crypto teman-teman bersama dengan admin Nelson besok ya, lebih kurang kita akan buat update-nya. Nah, sekarang kita akan update kondisi Bitcoin dari segi technical analysis-nya. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi technical analysis-nya, ini kita udah pernah bahas di beberapa video terakhir ya, dimana kita ngelihat sebenarnya overall ini berpotensi yang namanya hidden bullish divergence itu terbentuk pada time frame daily based on relative strength index-nya. Nah, kalau misalnya secara pergerakan price action sendiri, sebenarnya kita ngelihat Bitcoin itu sedang berusaha memaintain level trend line yang kita sudah bahas dari beberapa video lalu teman-teman, terkait dengan all time high maksudnya highest point di kisaran 26 Juni 2019 dan ditemukan lagi ke trend line di kisaran 23 Juni serta 21 Juli. Kalau kita lihat Bitcoin itu benar-benar precisely ketahan di level tersebut ya, sebelumnya ngebentuk potential yang namanya shooting star pattern, and then besoknya malah berubah menjadi bullish hammer pattern teman-teman. Dan kalau misalnya closing daily-nya kayak gini atau pergerakannya seperti warna hijau saat ini teman-teman, pekat sampai nanti kisaran jam 2:43 menit, ini harusnya akan memberikan sign yang cukup positif untuk kondisi Bitcoin. Memang sih terlepas dari hal yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu terkait dengan testing si exponential moving average 21 ya. So far kita setiap kali testing level tersebut kita mendapati rejection yang cukup signifikan. Bahkan si Bitcoin itu sempat ngebentuk lower low every time kita testing terhadap si exponential moving average 21. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat market ready to rebound anyway, kita nggak bisa terlalu confident langsung teman-teman bahwa bilang Bitcoin ini udah siap untuk ngepam ya, karena tetap teman-teman kita harus menyadari kondisi ekonomi makro saat ini, terutama akibat tapering yang dilakukan oleh Jerome Powell itu pasti akan memberikan impact juga terhadap Bitcoin price, dan harusnya Bitcoin akan lebih tertekan mengingat beberapa stock exchange ya atau stock market itu di US saat ini juga lagi terkoreksi cukup signifikan teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian belum melihat Bitcoin berhasil break dari struktur market ini,
berarti belum juga ideal untuk kita buyback kembali, terutama untuk altcoins yang akan teman-teman buyback karena mungkin ada yang kesangkut, pengen rencananya average dari harga bawah. Tapi ya menurut saya balik lagi teman-teman, before kita ngelihat konfirmasi yang cukup clear, lebih baik jangan berasumsi dulu, karena balik lagi kita bukanlah whales yang bisa ngatur harga teman-teman ya. Jadi as long kita ngelihat Bitcoin masih bergerak dalam lower high lower low sequence-nya, saya rasa jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan teman-teman ya. Kalau misalnya situasinya dia berubah menjadi higher high, lalu berubah menjadi higher low, and then confirm breakout, maybe dia nggak bentuk semacam inverse head and shoulders, di situ baru kita lihat ada indikasi cukup positif, bullish kembali dan rebound kembali teman-teman. Alright, so I guess buat time frame daily patokan kalian atau yang pengen sharing sih lebih tepatnya teman-teman ya. Balik lagi masing-masing punya analisa mandiri ya, jangan sampai terpaku atau apa istilahnya kita bilang bergantung pada analisis saya gitu ya. Nah balik lagi, fokus utamanya adalah kita lihat di trend line yang terbentuk pada time frame daily teman-teman, dan apakah Bitcoin mampu break dari exponential moving average 21 atau justru kita malah reject karena memang simply kita harus testing terhadap level key support resistance di $40.000. Alright, so that's for daily time frame. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada potensi atau possibility dia rebound kembali teman-teman, saya punya alternatif outlook ya untuk kondisi Bitcoin terkini. Kalau kita lihat sebenarnya kemarin itu Bitcoin itu benar-benar ketahan precisely di kisaran Fibo 50% atau 60% ya teman-teman ya. 61,8% atau kisaran 50%, kita benar-benar mendapati Bitcoin itu terpantul dari level tersebut, dan sekarang sih kita ngelihat dia itu berangsur-angsur mencoba untuk break dari dia punya potensi trendline bagian atasnya, dan itu di kisaran level area ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini terdapat potential trendline, bahkan tadi saya sempat gambarkan di grup juga ya, bahwa kita bisa berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. But then I come with a very new idea atau fresh idea bahwa ada potensi kita ngelihat si Bitcoin ini justru itu bergerak di dalam potentially ascending channel teman-teman. Kalau misalnya demikian kita bergerak di dalam ascending channel, artinya kita mungkin saja akan terreject pada bagian tengah si ascending channel ini. Kalau kalian perhatikan dengan saksama, ini tuh sebenarnya sempat jadi sebuah tahanan ya, sempat terbentuk semacam new channel. Pada saat dia break, dia berubah menjadi resistance. Pertanyaannya, apakah kita akan ketahan di level tersebut atau justru kita akan break dari level itu dan akan kembali mengalami penguatan, bahkan untuk testing trendline yang terbentuk pada time frame 4 jamnya. Kalau misalkan demikian itu yang terjadi, maka kita bisa menggunakan juga Elliott Wave Theory teman-teman untuk mengetahui potensi target kita. Dan kalau misalnya teman-teman gunakan Elliott Wave Theory, berarti saat ini kita consider sebagai subwave 1, maka di sini adalah subwave 2, dan saat ini kita sedang menuju ke potentially subwave 3, 4, 5, dan ini untuk finishing potensi wave 1 pada time frame daily-nya. Kalau kita misalnya mengukur teman-teman untuk mencari potensi wave 3, kita bisa gunakan Fibonacci eksternal dari potentially wave 1, wave 2. Kita bisa lihat teman-teman ada potensi di area $41.000 dan itu di Fibo 1618-nya. Nah, untuk mendapatkan potensi yang lebih strong, kita akan coba gunakan Fibonacci extension juga untuk mengetahui potensi di mana kita bisa melihat terjadi yang namanya Fibonacci cluster, dan itu berada di kisaran level $41.400. So, I guess teman-teman, di antara dua level inilah yang berpotensi untuk ditesting sama si Bitcoin jikalau kita benar-benar memang berpotensi bergerak mengalami penguatan lagi dan bisa break dari trendline yang berada di tengah ini teman-teman ya. Oke. Saya rasa itu update sekian daripada yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ini by the way, saya ilangin aja lah ya biar lebih enak yang lihatnya ya teman-teman ya. Nah, saya rasa demikian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kembali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sharing dari video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Bisa menjadi satu patokan juga mungkin untuk perbandingan analisis atau apapun yang sifatnya positif, baik itu dari technical analysis maupun dari segi discussionnya ya teman-teman. Alright, so I guess that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video, and if you guys enjoy this video, make sure you give me your thumbs up and don't forget to subscribe this channel. Jangan lupa juga teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga sama-sama lagi trading cryptocurrency. Mudah-mudahan bisa selalu profit, bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, and cheers, bye bye.